pagi, perkenalkan nama saya Niwaya Diliani. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 Universitas Muhammadiyah Mataram dengan NIM 202512090707536. Pada hari ini saya akan membuat video uji kinerja di SD Negeri 4 Priyatan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, biar kita semakin semangat, kita tepuk semangat dulu. Yuk, tepuk semangat. Oke, pada hari ini Ibu mau tanya, anak-anak punya hobi apa tidak? Punya. Apa hobi anak-anak? Coba kalau Bu Guru boleh tahu, apa hobinya? Menggambar. Lagi? Menyanyi. Pintar. Bu Guru juga punya hobi, tapi hobinya Bu Guru beda. Bu Guru punya hobi belanja, punya hobi jalan-jalan. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai ekspresi diri melalui hobi. Nah, ini dia. Semua orang pasti punya hobi, punya kesukaan. Nah, sekarang Ibu jelaskan ya, ekspresi diri melalui hobi. Anak-anak dengarkan ya. Bab ini akan mengajarkan kalian untuk menjadi siswa yang kreatif dan berkomitmen dalam mengembangkan bakat diri serta tulus dalam menghargai karya orang lain. Melalui kegiatan belajar ini, kalian akan memahami kisah sebuah prestasi lewat hobi, berkomunikasi melalui surat dengan tokoh inspiratif, serta menulis teks prosedur tentang pembuatan sebuah karya kreatif. Unsur kebahasaan yang akan kalian pelajari pada bab ini adalah teks prosedur, menulis surat, awalan mem, akhiran lah, dan kan. Nah, Guru buka ya dengan kegiatan pembuka. Tebak hobi. Hobi itu adalah kegemaran yang sering dilakukan untuk kesenangan setiap orang melalui hobi yang berbeda-beda. Misalnya tadi anak-anak ada hobi menari, hobi olahraga. Nah, lebih jelasnya Bu Guru kasih kalian buku ya. Nanti Bu Guru bacakan. Nah, di bab 3 ini kita akan membahas mengenai hobi. Hobi adalah kegemaran yang sering dilakukan untuk kesenangan. Misalnya tadi ada yang bilang saya hobi menari, saya hobi sepak bola, saya hobi apa lagi tadi? Bulu tangkis, hobi memasak. Terus kalian akan dapat mengaku dan menjawab pertanyaan dari teman kalian. Apakah teman-teman kalian dapat menebak hobi kalian dengan tepat? Sekarang giliran kalian untuk menebak hobi teman kalian. Coba tebak hobi. Hobi temennya. Tebak hobi. Apa hobi temennya? Hobinya apa? Ini udah hobi? Hobinya bola. Kamu hobinya apa? Hah? Bulu tangkis. Biasanya apa namanya bulu tangkisnya di mana? Di luar kota. Kalau menarinya di mana? Di Puri. Oh, di Tegas. Tidak latihan di Puri Ubud tuh enggak? Enggak ada yang ikut? Oke, ekspresi diri melalui hobi. Lihat halaman 53. Namaku Jeffrey. Mana tahu, kelas 5 SD. Aku anak yang pintar, nilai-nilaiku tidak pernah di bawah 8. Pelajaran yang paling aku minati adalah matematika, menggambar, dan keterampilan. Sayangnya aku tidak mempunyai banyak teman, itu karena aku sedikit gagap dan kurang pandai berbicara. Ayahku berjualan suku cadang motor di garasi rumah kami di Kota Manado.
Ayah mempunyai banyak kardus bekas yang ditumpuk di pojok garasi. Kardus tidak terpakai itu boleh kupakai. Aku mencoba membuat sesuatu lebih dulu. Aku menggambar suatu pola di kertas. Aku lalu menjiplaknya di kardus. Aku memotong pola itu dan menempel bagian-bagiannya dengan lem cukur punya ayah. Jadilah mobil-mobilan. Aku tidak berhenti sampai di situ. Aku ingin mainan yang bisa dibongkar pasang. Aku mencari tahu cara membuatnya di internet. Sepulang sekolah, aku mencoba membuat mainan kardus yang bisa dirakit tanpa menggunakan lem. Setiap minggu aku membuat satu mainan. Model hewan, model kendaraan, dan model rumah-rumahan. Iseng-iseng semua mainan yang kubuat kupasang di teras saya. Pada awalnya, beberapa orang dan teman yang melihat karyaku menertawakannya karena mereka menganggapku buang-buang waktu dengan barang bekas. Namun, aku tidak memendulikannya. Kegiatan ini sudah menjadi hobi yang menyenangkan buatku. Suatu hari, ada pelanggan ayah datang ke toko. Model kuda kampus yang aku pasang di atas lemari toko menarik perhatiannya. Kami berbincang-bincang lama. Aku senang ada yang memuji karyaku. Dia meminta izin untuk memotret hasil-hasil karyaku dan memasangnya di media sosial. Sejak saat itu, koleksi mainan kardusku mulai dikenal banyak pengunjung toko. Ayah datang untuk melihat koleksiku, bahkan tertarik membelinya. Teman-temanku juga berdatangan. Kata ayah, mainan buatku menginspirasi teman-temanku untuk membuatnya sendiri. Saat ini aku berencana membuat video tutorial membuat mainan dari kardus bekas agar lebih banyak anak-anak bisa menciptakan karyanya sendiri. Ini sebuah hobi yang apa? Yang kreatif. Kalau dibuat, dipajang, ternyata bisa menghasilkan uang. Tuh. Kalau kelihatan di sini ada buat kerajinan, ada? Bisa dijual, dapat cuan. Ibu di rumah punya, ibu suka bikin manik-manik gelang-gelang, gantungan kunci, gantungan HP. Ibu punya studionya. Jual tuh dijual, ada jual 35, kalau kamu itu bisa lebih dari 100.000. Itu sebuah hobi yang menghasilkan uang. Coba anak-anak tuh kayak gelang ini. Ini ibu bikin loh, yang kayak gini. Berapa satu ini dibeli? 5.000. Menghasilkan uang, nggak sampai 5 menit bikin. Kalau dijual sama tamu di toko, bisa ngasih 50.000, 10.000. Kan bisa mengisi jam pulang di rumah. Coba hobi yang menghasilkan cuan itu. Oke, sekarang kita mau jawab pertanyaan berikut. Ini dia, anak-anak kan sudah baca tadi kan? Coba anak-anak kerjakan ini. Ada 6 pertanyaan. Tulis bukunya. Sudah sampai nomor berapa? Ini enggak, nanti ini dulu. Sambil jalan ya, sambil menunggu yang belum. Sekarang siapa mau ke depan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini? Bagaimana Jepri menghabiskan waktu luangnya? Bisa? Ayo. Dengan membuat mainan dari kardus bekas. Ya, ada lagi? Ada lagi? Buat keterampilan lagi? Ada jawab yang lain? Ya, membuat kerajinan. Nah, Jepri ini menghabiskan waktu luangnya untuk membuat kerajinan. Apa saja alat dan bahannya? Ya. Kardus, kardus bekas, lem, apa lagi? Gunting. Terus, bagaimana cara membuat mainan dari kardus bekasnya? Ya, siapa mau? Menggambar di kertas, lalu dipakai kardus dan dipotong, menempel bagian-bagian dengan lem super air. Ada jawab yang lain? Sama? Semua sama? Sekarang yang ke mengapa Jepri menggunakan kardus bekas?
sudah tidak paham lagi. Karena ayahnya punya banyak kardus emas. Ya, lagi. Agar lebih hemat uang. Bagus. Nih. Ada jawaban yang lain? Apa? Oh, oke. Apa saja barang yang Jeffrey ciptakan? Yuk, yang di belakang. Apa? Makanan jerapah, Hmm? makanan dinosaurus, Hmm? makanan zebra. Zebra. Apa lagi? Ada yang lain? Hmm? Ada yang lain? Apa? Model hewan, model kendaraan, dan model rumah-rumah. Ya, ada lagi? Yang jawabannya beda? Nggak ada? Yang membuat mobil-mobilan, membuat kendaraan, membuat model rumah-rumahan. Apa lagi ya yang bisa diciptakan dari kardus? Tahu? Kotak. Kan bisa dibuat kardus. Apa lagi? Membuat bingkai foto. Bingkai foto boleh. Bahan dasarnya kardus. Biasa lagi kerajinan tangan. Ini yang di ini kan bisa dipakai kardus tuh. Hewan bisa dipakai kardus. Lanjut, bagaimana mainan kardus Jeffrey menjadi terkenal? Yuk. Karena ada pelanggan yang masuk ke toko ayahnya dan pelanggannya memotret karya Jeffrey. Ya, ada jawaban yang lain? Karena di padang garasi dan pelanggan ayahnya datang ke tokonya bilang sangat menarik dan meminta izin untuk memotret dan padang pembelian tersebut. Ya. Ada jawaban yang lain? Apa? Karena ada satu pelanggan ayahnya yang tertarik dengan karya buatan Jeffrey dan memostnya ke media sosial lalu menjadi terkenal. Ya, itu ada teman ayahnya yang datang, terus dilihat bagus, difoto, terus di upload di media sosial. Sekarang apapun kalau ada sesuatu yang menarik di upload itu bisa menghasilkan uang. Anak-anak pun boleh. Misalnya kalau ibu jualan gelang, ibu posting di TikTok Shop. Ya, yang tertarik tanya-tanya beli. Itu gunanya media sosial. Ya, bisa menghasilkan cuan. Kan banyak sekarang ada live menghasilkan cuan. Nonton sinetron di menghasilkan cuan. Banyak sekarang yang bisa menghasilkan cuan asal anak-anak itu kreatif. Baik menggunakan waktu. Sekarang lihat kosakata baru. Gagap itu apa? Bicara. Nah, ada yang gagap? Enggak ya. Jiplak. Meniru. Model. Garasi. Kajian rumah tempat menyimpan mobil. Tutorial. Informasi praktis tentang cara membuat atau melakukan hal tertentu. Oke, itu sedikit mengenai ekspresi diri melalui hobi. Contohnya si Jeffrey ini mempunyai hobi merakit barang-barang bekas sehingga bisa dijual. Kalau anak-anak misalnya hobinya yang tadi bilang, saya hobi menari Bu Guru. Nanti kalau sudah pintar menari, bebas dapat cuan. Hobi saya olahraga tenis Bu Guru. Siapa tahu nanti pintar tenis, terus ikut lomba, menang, dapat cuan. Itu macam-macam hobi yang positif. Ada hobinya yang negatif? Misalnya, saya hobinya mencuri loh. Itu kan negatif. Saya hobinya apa? Jual narkoba, misalnya. Kan negatif. Tidak boleh ya. Kita punya hobi itu harus yang positif. Ada yang bertanya? Mengenai hobi? Ada. Macam lagi banyak hobi yang ada. Misalnya kayak itu, ini ada pernak-pernik yang isi nama di sini. Siapa namanya? Bu Guru. Ya, tuh. Terus bisa menghasilkan uang. Misalnya ini kan hobinya yang bagus nih.
kreatif. Terbuat dari bahan bekas, isi kertas, bisa diduduki. Dan sekarang kita mengurangi sampah-sampah plastik. Nih bisa dipakai, dicek, jadi menarik, dijual, cuan. Apalagi yang hobi yang menarik, bingkai foto dari mani-mani, bingkai foto dari stick es krim, ya kan, bisa dijual. Apalagi? Oh ya? Kotak pensil. Apalagi? Buket bunga terbuat dari apa? Tas. Terus, apalagi? Menarik kok, hobi yang bagus. Setiap minggu dapat uang. Sekarang ada yang bertanya mengenai hobi, mengenai Jeffrey, mengenai kata-kata kalimat baru sudah mengerti ya, seperti gagap, jiplak, model, garasi, dan soya. Sekarang guru punya latihan soal. Oh ya, ada di bawahnya soalnya lagi satu anak-anak. Yang ini dulu deh. Bicara mengenai hobi. Jadi anak-anak bilang, oh hobi saya menari Bu Guru, hobi saya melukis Bu Guru. Sekarang anak-anak tulis di sini. Hobiku adalah aku suka hobi karena apa? Nah, anak-anak suka hobi itu karena apa? Misalnya kayak Bu Guru, saya sukanya bikin mani-mani karena unik, cantik. Setiap kemana-mana baju putih, gelangnya putih, baju merah, gelangnya merah, bajunya ungu, gelangnya ungu. Sukanya Bu Guru ya. Coba sekarang Bu Guru kasih anak-anak, terus anak-anak ke depan. Hobiku adalah nih. Aku suka hobi karena apa? Tokoh yang menginspirasiku untuk melakukan hobi ini. Biasanya aku melakukan hobi ini pada saat apa? Dengan mahir aku dapat apa? Manfaat dari menekuni hobi ini apa? Nanti Bu Guru mau dengar anak-anak membacanya di depan kelas. Sudah? Ayo siapa mau ke depan? Yuk. Hobiku adalah menggambar. Aku suka hobi karena melihat kakak sepupu saya menggambar dan saya tertarik untuk mempelajarinya. Tokoh yang menginspirasiku untuk melakukan hobi ini adalah kakak sepupu saya. Biasanya aku melakukan hobi ini pada saat waktu luang. Dengan mahir, hobiku dapat membuat gambar yang menarik. Manfaat dari menekuni hobi ini adalah bisa menggambar dengan bagus. Siapa lagi? Yuk anak cowok lagi satu. Hobiku adalah bulu tangkis. Aku suka hobi karena ayahku, karena dulu ayahku adalah atlet. Aku yang menginspirasiku untuk melakukan hobi ini adalah ayah. Biasanya aku melakukan hobi ini pada saat sore. Dengan main hobi aku dapat prestasi. Manfaat dari menekuni hobi ini adalah tidak gampang sakit. Oh ya, karena olahraga ya? Ya. Bapaknya atlet ya? Ya. Oh, bagus. Siapa lagi? Ayo. Hobiku adalah menyanyi. Aku suka hobiku karena melihat orang suaranya bagus dan sering mendengarkan lagu tanpa menghafalnya. Tokoh yang Menginspirasi untuk melakukan hobi ini adalah Taylor Swift atau Rose Blackpink. Wow, Blackpink. Aku melakukan hobi ini pada saat belajar dan sambil mendengarkan lagu. Dengan mahir hobiku, aku dapat suara yang bagus. Manfaat dari menekuni hobi ini adalah bisa mendapat suara yang bagus. Kenapa tidak dibelikan? Siapa lagi? Ayo. Itu adalah menari. Aku suka hobi karena menyenangkan, mempunyai teman baru dan menghasilkan uang.
Tokoh yang menginspirasiku untuk melakukan hobi ini adalah temanku yang sering pentas pentas. Biasanya aku melakukan hobi ini pada saat sore hari. Dengan mahir hobi, aku dapat teman baru. Manfaat dari menekuni hobi ini adalah aku disuruh pentas. Nah, boleh. Hobinya menari, dapat uang, dapat pentas, dapat pengalaman, dapat teman baru. Siapa lagi? Ayo. Hobiku adalah menggambar. Aku suka hobi karena menghasilkan yang seru. Tokoh yang menginspirasiku untuk melakukan hobi ini adalah temanku sendiri. Biasanya aku melakukan hobi ini pada saat memiliki waktu luang. Dengan mahir, hobi aku dapat uang dan teman baru. Manfaat dari menekuni hobi ini adalah aku dipilih untuk mewakili sekolah. Oh ya? Mungkin sekolah? Yo, yang di belakang cewek. Hobiku adalah menari. Aku suka hobi ini karena bisa menghasilkan uang dengan menari. Tokoh yang menginspirasiku untuk melakukan hobi ini adalah Bettina. Biasanya aku melakukan hobi ini pada saat ada waktu luang dan ada event. Dengan mahir hobi aku dapat berlomba dan mendapat juara dan menghasilkan uang. Manfaat dari menekuni hobi ini adalah melestarikan budaya Bali dan melatih otot kaki. Bagus. Melestarikan budaya Bali. Yuk. Hobiku adalah memasak. Aku suka hobi ini karena bisa menghasilkan uang dengan memasak. Tokoh yang menginspirasiku untuk melakukan hobi ini adalah ibuku. Karena saat ibuku memasak, aku menjadi tertarik. Biasanya aku melakukan hobi ini pada saat waktu luang atau saat temanku datang ke rumah. Dengan mahir, aku dapat menghasilkan uang atau jajanan yang enak. Manfaat dari menekuni hobi ini adalah aku dapat membuat makanan yang enak. Misalnya, Seperti kue. kue. Kue apa? Kue dessert box. Ah? Dessert box. Oh, dessert. Oke, siapa lagi? Ayo anak cowok yang bertiga itu. Hobiku adalah sepak bola. Aku suka hobi karena seru dan asik. Tokoh yang menginspirasiku untuk melakukan hobi ini adalah teman. Karena teman aku yang mengajariku bermain sepak bola. Biasanya aku melakukan hobi ini pada saat sore. Dengan mahir hobi, aku dapat berolahraga dan kaki saya menjadi kuat. Manfaat dari menekuni hobi ini adalah bermain sekalian berolahraga. Bagus. Yuk, lagi. Hobiku adalah bermain sepak bola. Aku suka hobi karena hobi itu sangat menyenangkan karena bisa bertemu dengan teman-teman. Tokoh yang menginspirasiku untuk melakukan hobi ini adalah menjadi pemain SSB Bali United. United loh. Saya melakukan hobi ini pada saat sore hari. Dengan akhir hobiku dapat mendapatkan juara. Manfaat dari menekuni hobi ini adalah karena nanti bisa menjadi pemain timnas Indonesia. Yuk, lagi satu di belakang. Hobiku adalah sepak bola. Aku suka hobi itu karena bisa mendapat teman baru. Aku menginspirasiku untuk melakukan hobi ini adalah kakakku. Biasanya aku melakukan hobi ini atau dengan saat hobi lagi. Dengan aku hobi aku dapat karena berolahraga ketika datu aku tidak menjadi manfaat dari menekuni hobi ini adalah menjadi sehat. Nah, anak olahraga jadi sehat, sehat. Yuk kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Sekarang kita akan mulai yang tadi itu dulu kasih. Nah, kerjakan soalnya. Oke, sudah semua? Sudah. Kita tepuk semangat dulu lagi sekali yuk. Semangat yuk. Tepuk semangat.
kita belajar mengenai jadi awal tadi kita membahas mengenai siapa namanya tokoh di sini? Jeffrey. Bagaimana tuh Jeffrey? Jeffrey itu anak apa? Anak yang apa? Yang bagaimana si Jeffrey? Anak yang kreatif. Awalnya dia tuh anak yang kreatif, terus apa? Namanya Jeffrey Manantau. Dia kelas berapa? 5. Dia itu anaknya yang bagaimana? Ya, pintar, nilainya tidak pernah di bawah 8. Tapi dia sedikit gagap itu apa? Gangguan bicara dan kurang pandai berbicara. Nah, ayahnya itu apa? Penjual suku sepeda motor di garasi rumahnya. Garasi itu apa? Ya, di garasinya bapaknya di sana jualan suku cadang. Nah, ternyata di sana di pojok garasinya banyak ada kardus bekas. Dia kreatif tuh. Dia menjiplak. Menjiplak itu apa? Menjiplaknya di kardus bekas. Dia memotong pola, dia mengubah kardus menjadi apa? Model hewan, model kendaraan, model rumah-rumahan, dan dia iseng tuh dipajang di garasi ayahnya. Nah, pada awalnya gimana karyanya itu? Dibilang apa? Diketawain dia, apa nih? Jelek nih, kurang bagus. Nah, tapi dia tidak patah semangat. Suatu hari ada pelanggan bapaknya datang, dilihat tuh sambil berbincang-bincang. Modelnya ada model kuda kardus dipasang di atas lemari toko, yang itu yang membuat orang tertarik. Diajaklah dia berbincang-bincang dan apa? Mengizinkan untuk memotret hasil-hasil karyanya, sehingga hasil karyanya itu upload di sosial media. Terus hari ini dia berencana membuat apa? Tutorial. Ya, itu ada kata-katanya tuh. Ada gagap, jiplak, model, garasi, dan tutorial. Nah, ada hobi yang baik, yang bagus, yang bisa menghasilkan cuan. Yang kayak tadi yang Anda bilang, hobi saya memasak, hobi saya melukis, hobi saya bermain sepak bola. Ada yang bilang dari memasak saya jadi pintar memasak, saya bisa memasak teman saya yang datang ke rumah. Ada juga dari hobi saya bermain sepak bola, kaki saya jadi kuat. Nah, dari pemain tenis saya nanti mau jadi apa dibilang tadi ya? Jadi pemain tenis terkenal, ya, terinspirasi dari bapaknya katanya yang pemain tenis. Ada yang terinspirasi saya mau jadi penari. Tuh yang kita bahas pada hari ini mengenai hobi anak-anak. Ada yang bertanya sebelum Bu Guru tutup? Tidak. Oke, sekarang kita tutup pembelajarannya hari ini. Bu Guru tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa besok ya. Masukkan bukunya, taruh yang rapi.